Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firlando. Kali ini kita ada di mode battle. Kita akan bandingkan dua handphone yang sama-sama dari BBK Group. Nah, fitur kameranya ini yang cukup unik ya. Si Oppo itu punya dual periskop, sedangkan si Vivo ini menggunakan teknologi periskop yang terbilang cukup baru karena tidak mengotak lagi ya periskopnya, berbeda dengan si Oppo. Nah, secara tampilan fisik sih memang si Oppo ini lebih enak dilihat ya. Kenapa sih bilang lebih enak dilihat? Karena warna perpaduan warna silver dan brown di bagian backdoornya ini terlihat lebih mewah sih kalau saya lihat sih ya. Lalu di bagian bawahnya itu ada grill speaker dan di atas pun sama ada grill speaker yang simetris, sama-sama 3 lubang ya. Nah, untuk suara sih memang si Oppo ini lebih lantang ketimbang Vivo dan ada sedikit bassnya, jadi lebih enak didengar di kuping. Lalu untuk layar tampilan depannya si Oppo ini menampilkan layar 6,8 ya kalau nggak salah, 6,7 sekian. Dengan model layar curve dan di bagian belakang juga sama ya, curve juga. Nah, ini dia tampilan bumpnya itu cukup gede dan memang secara ketebalan si Oppo ini lebih tebal ketimbang si Vivo. Nah, untuk Vivo sendiri tampilannya ya cukup biasa kalau menurut saya, dengan perpaduan warna sandstone di bagian belakangnya seperti pasir ya. Lalu bagian bulatan kameranya yang tidak simetris ya, atas sama bawahnya. Nah, itu cukup unik. Di bagian bawahnya ada grill speaker yang cukup banyak lubangnya, sedangkan di atas itu tidak ada. Nah, dia menggunakan earpiece-nya sebagai speaker kedua, dan untuk suara sih memang kencang tapi tidak terlalu ngebas. Nah, untuk secara genggaman sih memang si Vivo ini jauh lebih enak ya digenggam karena memang sedikit lebih tipis dibandingkan si Oppo tadi. Nah, untuk tampilan depan juga sama curve dan bagian belakang juga sama curve juga, jadi tidak ada masalah sih dengan cara tampilan. Nah, kita coba bandingkan fitur-fitur kameranya. Mari kita oprek yuk. Oke, kita masuk ke setup kamera dulu. Nah, ini dia. Berbicara soal kamera, kalau di sini saya lihat sih semuanya cukup stabil ya. Tuh, dilihat dari goyang-goyangannya itu, saya yakin semuanya cukup stabil. Nanti kita coba cek. Nah, ini lihat ya. Untuk kestabilannya, untuk coba jalan. Stabil ya, semuanya cukup stabil kalau dipakai jalan. Kita coba turun. Oke. Aduh. Kalau dipakai jalan nih, kalian lihat sendiri. Tuh, dua-duanya sih cukup stabil. Tapi yang cukup berbeda adalah di sini untuk lensanya si Oppo dan Vivo sama-sama bisa menggunakan 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali untuk Oppo, 4,3 untuk Vivo, lalu ada 6 kali untuk Oppo. Di Vivo mentok ya. Nah, mentok. Lalu di Vivo ini agak unik lagi, dia ada switch ke kamera depan. Jadi sambil record begini dia bisa switch ke kamera depan. Sedangkan si Oppo itu tidak ada. Ya, si Oppo itu tidak ada. Jadi untuk kamera semuanya stabil, tapi untuk fitur kalau saya pribadi sih lebih cenderung untuk memilih Vivo. Ya, gimana kalian? Silakan kalian pilih sendiri. Untuk masalah kestabilan kalian bisa cek ya, ini videonya. Nah, kalian lihat videonya. Nah, yang mana yang lebih stabil? Kalau menurut saya sih ya sama aja sih ya. Tuh, sama aja ya. Jadi tinggal fiturnya aja, kalian mau yang mana, lebih suka yang mana. Oke, ini untuk sisi video. Lalu untuk videonya sendiri kita cek ya. Saya taruh dulu karena saya harus cek
untuk videonya sendiri si Oppo ini mentok sampai 18 kali tuh ya, sedangkan si Vivo mentok hanya sampai 10 kali. Ini kita lihat hasil jaraknya tuh, jaraknya si Oppo jelas lebih powerful ya, lebih jauh, dan itu hasilnya tuh. Nah, kalian lihat sendiri pohon pisangnya. Kalau kita putar lagi untuk cek hasil dari video zoom maksimum, nah itu zoom maksimum dari kedua ponsel ini, mana yang lebih kalian suka? Apakah memang kalian butuh zoom yang sampai 18 kali atau cukup sampai 10 kali? Tuh. Oke. Kita coba samakan aja ya. Kita coba samakan aja untuk Vivo, untuk Oppo-nya kita setting jadi 10 kali aja biar oke. Biar sama. Oke. Nah, ini hasil untuk video 10 kalinya. Tuh, kalian lihat sendiri pohon pisangnya. Oke. Kita putar lagi. Kita putar lagi. Itu dia. Nah, kalian lihat, kalian lebih suka yang mana? Lalu ketajamannya lebih suka yang mana? Tone warnanya juga kalian pilih sendiri tuh. Kalian suka yang mana? Kalau saya sih merem aja sih. Karena udah bagus semua sih ya. Udah bagus semua. Nggak ada yang jelek sih menurut saya. Semuanya udah bagus. Ya. Tinggal masalah tone aja sih, nggak ada yang jelek. Nah gitu ya. Oke, ini untuk sisi video. Nanti kita coba compare hasil image dari kedua handphone ini. Saya udah ada beberapa sampel foto, nanti kita coba cek foto-fotonya. Nah, untuk warna hijaunya tuh kalian lihat sendiri ya, kalian bisa ke warna hijau yang mana. Nah oke, thank you ya. Kita lanjut ke hasil foto-foto dari kedua handphone ini, dari zoom, portrait mode, night mode ya. Kita coba terus 10 kalinya seperti apa. Saya nggak nyoba fitur zoom yang maksimum ya, yang sampai 100 kali atau 120 kali ya. Kenapa? Karena saya kira itu sih gimmick aja sih, bukan gimmick sih ya, ya kuat-kuatan megapiksel sih sebenarnya. Jadi semakin gede megapikselnya, biasanya sih hasil kameranya cropannya itu semakin bagus, karena itu digital zoom ya jatuhnya, bukan optical zoom. Jadi kalau menurut saya sih udah nggak worth it sih untuk bikin video atau memfoto di atas dari 10 kali, 20, 30 kali lah. Di atas 30 kali itu udah nggak worth it. 60, 50, 100 itu udah nggak worth it. Jadi buat apa di compare sih sebenarnya ya, karena hasilnya ya kan sama aja hancur. Oke, kita lanjut ke sesi foto-foto ya. Kita lanjut ke sesi foto-foto ya. Ini dia berikut foto-fotonya, dan mungkin akan ada video-video juga nanti di low light atau ketika saya menggunakan kendaraan naik motor. Kita lihat kestabilannya, silahkan kalian nilai sendiri. Thank you. Settingan sama video 1080p 30 frame per second, diambil jam 1 pagi. Ini kondisi ya lumayan gelap tuh ya, kondisi lumayan gelap. Kalian lihat ini hanya pakai 2 tangan ya, hanya pakai 2 tangan. Ini jalan biasa. Oke, kita zoom 2 kali. Terus di Oppo itu 3 kali, ini di Vivo 4,3. Hasilnya ya. Di Oppo ada mode 6 kali juga tuh, 6 kali maksimalnya ya, di 6 kali tuh. Ini 6 kali sama 4,3. Oke, ini di 0,6. Kita 0,6 set.
0,6 nya gelap semua tuh. Lari dikit ya. Ini 0,6 nya lari dikit. Satu kali kita coba. Tek. Satu kali lari. Nah, ini satu kali ya. Ini untuk video malam ya. Kondisi jam 1 pagi, gelap banget beneran nih. Kalau lihat ke fokusnya, bisa nggak dia fokus? Vivo, Oppo, saya nggak tap layar ya, biar dia autofokus sendiri. Vivo kayaknya, Oppo kayaknya agak susah ya. Kalau Vivo bisa tuh. Oppo tuh agak susah ya. Oke, ini untuk video malam. Kalian lihat sendiri perbandingannya tuh. Vivo agak lebih terang ya, kalau Oppo lebih gelap ya. Kalian bandingin sendiri. Oke, ini untuk video malam gelap ya. Ini kalau mau lihat aslinya seperti ini tuh. White-nya ini melambangkan aslinya. Jadi Oppo kayaknya lebih terang ya. Oppo lebih terang white-nya, karena kelihatan dari bawahnya nih. Tuh, lantainya itu lebih terang, dia lebih kelihatan tuh, kayak itu tuh mobilnya juga tuh kan ya. Terus Oppo juga lebih wide ya, 0,6 ya. Sih harusnya lebih wide sih, tuh lebih jauh jaraknya. Oke, baik, satu kali lagi. Nah, suaranya juga kalian lihat sendiri tuh, kalau langsung ketemu cahaya tuh gimana ya. Tuh, ketemu cahaya. Ini kalian lihat sendiri ya. Kalian lihat sendiri kalau ketemu cahaya kayak gimana, kalau ketemu langit kayak gimana tuh. Ketemu langit tuh. Oke. Kalian lihat sendiri tuh. Tapi Vivo kalau satu kali terang ya, lebih terang satu kalinya dia. Tuh, lihat tuh. Rumputnya warnanya kelihatan dan lebih terang. Begitu juga dinding-dinding rumahnya juga ya. Oke, itu analisa penglihatan mata saya di handphonenya sendiri. Oke, kita tutup. Ini kalau di Oppo namanya kalau di Vivo namanya cinematic portrait. Kalau di Oppo nggak ada ya. Kalau di Oppo itu hanya deep of field aja. Adik ikutin papa. Ini deep of field. Ayo, adik lari-lari. Ayo. Ding. Oh, saya lihat. Awas tuh sayang. Nih. Apa kak? Ada pasir. Oh, ini deep of field ya. Kalau di Oppo namanya deep of field, kalau di Vivo namanya cinematic video. Apa? Cinematic video. Yes. Mana handphone Vivo? For best result photography, dia mengajukan hanya satu untuk Oppo ya. Kalau Vivo bisa nggak ada notifikasi. Tapi untuk bokeh kayaknya bagusan si Oppo ya. Oppo bokehnya kelihatan banget tuh. Kalau ini head. Bokehnya kita setting sama. Bokehnya kita setting sama 2,8. Bukan 2,8. Oke, thank you anak-anak. See you. Dadah. Dadah, Dek. Dadah dulu. Thank you. Ini dia. Kita ngebut dulu ya. Berapa kecepatannya coba? Kakak duduk. Kakak duduk. 30. Ah? 30 ya? 30 km/h ya?
35 ya. Tuh, 35 meter per hour, 30 km per hour. 9 kilometers. Awas, hati-hati. It is 20. Uppa. It is 26. We have to get to 65. Oke. 65 kilometers per hour. Come on. Let's do it. Berapa? Berapa kak? 1 42. Ya, 42 km per jam ya. 42 km per jam. Jalan ini rada geruduk, rada geruduk. Nih, 1080 V 30 frame per second, kecepatan 45 sampai 50 km per hour. Anginnya kencang sekali, nggak ada matahari. Nah, kalian nilai sendiri ya, suara sama hasil videonya sebentar sebagus apa. Ada, nah, ini ada polisinya lagi tidur. Aduh, satu residen. Oke, dan kita mari. Kalian sendiri ini suaranya bagaimana? Seninya. Nih jalan jelek banget nih, geruduk. Ini dia, kita coba lewat tikungan. Ini kecepatan berapa kak? How much? Wow, 50. Aku ngeri. Oke, ya udah ya. Yuk kak, matiin kak. Turn up. Up. Oke, ini untuk video selfie ya. Video selfie kelihatan ya siapa yang lebih terang. Tuh. Ya, Vivo lebih terang. Oppo, wah gelap sekali. Tuh. Muka saya nggak kelihatan loh di Oppo loh. Ini yang 0,8 ya Oppo ya. Kalau di Vivo udah nggak bisa di apa-apain lagi. Kalau Oppo sih masih bisa di zoom. Kalau Oppo nggak bisa ya. Kalau Vivo ya, Vivo nggak bisa. Nah, kalian lihat tuh. Kalau di belakangnya ada cahaya gitu. Oh ya, lari dikit. Sendiri hasil kamera selfie-nya. Ini video ya, video selfie Vivo lebih oke. Oppo Find X7 terlalu gelap banget, gelap sekali ya. Kalau yang saya lihat tuh ini udah kena cahaya nih, kena cahaya. Tapi kalau Oppo pas kena cahaya begini enak ngeliatnya ya, adem. Kalau Vivo kayaknya lebih terang. Ya udah, kalian lihat sendiri aja ya. Oke. Wah, itu ada bulan. Kita coba foto bulannya. Kita tes yang mana AI yang paling bagus, karena foto bulan pasti semuanya AI. Oke, itu dulu untuk video selfie-nya. Kalian nilai sendiri gimana hasilnya, worth atau enggak, worth it yang mana ya. Oke. Yuk kita lihat hasil kameranya. Ini untuk still picture-nya, kita perhatikan sebelah kiri kalian itu adalah Oppo, sebelah kanan itu adalah Vivo.
Di gambar ini kalian kelihatan ya, kalau si Oppo itu memang agak sedikit lebih gelap di bagian kelopak mata burungnya, sedangkan di Vivo itu lebih terang dan lebih detail. Lalu untuk tampilan berikutnya juga sama ya, si Vivo itu jauh lebih detail, termasuk dari zoom makronya. Zoom makronya memang juara si Vivo ya, nggak ada lawan, memang dia bisa detail dan dekat sekali. Sambil di zoom itu dia bisa sampai sedetail ini, deket itu bisa terang dan detail ya. Sedangkan si Oppo itu udah kesulitan, agak sedikit dekat dia akan ngeblur jadinya. Nah seperti gambar berikut ini. Jadi di Oppo itu agak harus mundur. Nah perhatikan juga langit dari si tampilan dua handphone ini ya. Si Oppo itu lebih natural sih, sedangkan si Vivo itu agak sedikit lebih lebay. Jadi langitnya itu agak dibirukan sama dia. Yang nyata itu sih si Oppo-nya sih lebih kayak gitu, jadi nggak terlalu biru seperti si Vivo nih. Lalu untuk tekstur tanah juga kelihatan si Oppo jauh lebih detail ya, shadownya itu kelihatan sekali, dan garis-garisnya itu kelihatan, sedangkan si Oppo tidak. Nah sama di sini juga nih, si Vivo ini udah mulai kesulitan untuk menangkap tiang di belakang itu ya, jadi tidak begitu jelas ya, agak-agak kabur, sedangkan Oppo itu jauh lebih detail. Lalu untuk gambar mobil ini warna merah ini jadi kelihatan lebih marun di Vivo, sedangkan di Oppo itu lebih natural. Lalu untuk tulisan darunya itu juga sama ya, di Oppo itu lebih detail, lebih gelap, sedangkan di Vivo itu agak lebih biru. Nah ini makanya saya tidak mau membandingkan maksimum zoomnya, itu udah nggak enak sih sebenarnya. Tapi memang sih kalau dilihat dari sini sih Oppo memang jauh lebih unggul ya, karena dia menggunakan dual periskop, sedangkan Vivo agak sedikit ngeblur di 100 kalinya. Nah untuk di 50 kalinya pun sebenarnya sih agak sama ya, mirip-mirip lah. Tapi kalau secara detail sih Oppo sih jauh lebih detail, terlihat dari gambar dedaunan itu dia lebih detail ya, lebih kerasa kelihatannya. Dan begitu juga untuk makro zoomnya, si Oppo ini memang agak sedikit lebih gelap ya kalau kita perhatikan kalau di low light. Nah si Vivo ini memang agak lebih terang. Berikut ini juga tampilan dari tekstur lantai, si Oppo jelas lebih detail teksturnya. Terlihat juga mobil ini si Oppo terlihat lebih terang malah ya dibandingkan Vivo sedikit lebih gelap malah. Nah begitu juga tampilan ini, si Oppo itu agak lebih soft. Nah kita lihat ke portrait modenya. Di portrait mode ini memang agak sedikit berbeda ya, si Oppo itu dia cuma 3 kali, sedangkan si Vivo itu 4,3 kali. Jadi makanya zoomnya agak lebih dekat si Vivo X100 Pro ini. Jadi tampilan portrait modenya rapih sih ya, kurang lebih ya, nggak terlalu jauh beda. Tapi kalau saya pribadi sih lebih cenderung memilih Vivo sih ya untuk hasil portrait modenya. Vivo itu jauh lebih enak dan lebih rapih untuk portrait modenya dibandingkan dengan si Oppo. Nah untuk selfie kameranya ini agak berbeda malah dari videonya, lebih terang ya malah ya si Oppo ya. Untuk mode-mode lainnya silakan kalian nilai sendiri. Nah langitnya juga silakan kalian nilai sendiri yang mana lebih oke menurut kalian. Nah ini yang cukup unik lagi, ketika saya memoto bulan itu si Oppo itu menampilkan bulannya berwarna putih, sedangkan Vivo agak kemerah-merahan. Yang benar yang mana sih sebenarnya? Yang benar itu nggak ada. Jadi ini ya namanya AI ya, AI itu ya nampilin sesuai dengan AI-nya mereka masing-masing. Si Vivo ini jadi kemerahan, sedangkan si Oppo jadi putih banget kayak gini. Hasilnya sih sebenarnya nggak kayak gini sih ya. Kalau kita lihat secara mata telanjang ini dua-duanya warnanya salah semua, karena nggak terlalu putih dan juga nggak terlalu merah. Harusnya sih apa ya, nggak semua sih sebenarnya, nggak semua, susah gambarinnya deh. Kalian lihat sendiri deh bulan kayak gimana dah. Kalau dalam mode kayak gini itu cukup berbeda sih dengan hasil AI-nya. Nah ini juga untuk mode white-nya kalian perhatiin, kalian lihat si Oppo ini
kayak lebih terang ya dibandingin Vivo ya. Detail tanahnya pun si Oppo lebih kelihatan detail. Lalu untuk low light moto sinar begini mah dua-duanya udah parah nih, udah nggak bisa dipakai sih sebenarnya. Jadi ya low light ada cahaya begini ya dua-duanya sama-sama nggak bisa tangkap, termasuk tulisan yang ada di charger tersebut itu nggak kebaca sama sekali ya, berapa wattnya itu nggak kelihatan karena memang sudah hancur semua itu hasil kameranya, nggak bisa detail ini dalam kondisi low light. Nah ini kelihatan juga ya hasil Oppo itu lebih nyata warnanya tuh, lebih natural sih dibandingkan dengan Vivo. Vivo itu kalau ketemu warna merah, kalau nggak dimerahin banget jadi marun. Ya begitulah kurang lebih kesimpulannya. Nah silakan kalian simpulkan sendiri dan silakan kalian pilih, kalian lebih cenderung ke Vivo atau ke Oppo. Kalau untuk garansi dua-duanya aman sih harusnya, karena si Oppo pun itu garansinya internasional, Vivo pun juga sama internasional, jadi tetap bisa diterima di service center Indonesia. Tapi memang agak sedikit lebih lama. Kenapa? Karena harus pesan spare partnya dari luar kalau untuk Oppo, sedangkan Vivo pasti ada spare partnya di Indonesia. Nah untuk hasil kameranya silakan kalian nilai sendiri, tapi kalau ada aspek lain seperti tampilan, fisik, atau audio, nah itu jadi pilihan kalian juga ya. Silakan kalian pilih mau Vivo atau Oppo. Dua-duanya menurut saya menampilkan hasil yang berbeda tapi saling menutupi. Jadi ada kekurangan masing-masing dan kelemahan masing-masing. Selamat memilih. See you. Sampai jumpa lagi. Bye bye.